Pak Saideli. Siap, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat sekali Pak Saideli. Ya, Alhamdulillah. saya sedang di kafe ini, Bu. Mohon maaf. Oh, begitu. Ya. Baik. Baik. Baik, Bapak dan Ibu. Kita mulai materi pada malam hari ini. Jadi materi kita pada malam hari ini sudah sampai kepada kerangka paper dan anatomi paper. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Apakah layar saya dapat dilihat dengan bersih Bapak dan Ibu? Bisa. Sudah, Bu. Sudah. Ya, baik. Bapak Ahmad Jamaluddin, jangan lupa minum ya. Sambil ngemil ya, Bu ya. Nggak mau, Bu ya. Baru pulang ya, Bu. Baik, baik. Baik Bapak dan Ibu, materi pada malam hari ini menyambung dari materi sebelumnya. Kita sudah masuk ke anatomi paper. Ya, anatomi paper artinya kita sudah mulai masuk ke konten paper kita. Jadi setiap paper itu apapun kontennya, apapun bidang ilmu Bapak dan Ibu, ternyata paper memiliki anatominya tersendiri. Nah, sebenarnya ini bukan, saya yakin ini bukan materi baru bagi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah menjelaskan tentang anatomi paper seperti ini kepada mahasiswanya. Atau Bapak dan Ibu pernah membuat anatomi paper seperti ini. Jadi kita malam ini sifatnya sharing saja, saling mengingatkan, dan saling diskusi. Insya Allah kalau dikerjakan bersama-sama itu terasa lebih ringan. Gitu. Jadi pada dasarnya anatomi paper itu seperti kalau dibilang ini gelas jam pasir ya Bapak dan Ibu, jam pasir jadi dia lebar di atas dan di bawah serta ramping di tengah. Nah, atau ada juga yang menginterpretasikan ini seperti dua buah piramida. Yang satu piramida tegak, yang satu piramida terbalik. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya piramida ini kalau kita mau lebih spesifik lagi, luas dan sempit dari setiap layer atau lapisan ini memiliki makna. Nah, memiliki makna yaitu bobot informasi yang disampaikan di setiap layer seperti itu atau di setiap lapisannya. Nah, lapisan 1, 2, 3 itu diwakili oleh gambar piramida terbalik. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah membaca atau mendengar bahwa menulis itu harus dari luas ke khusus atau dari umum ke khusus, seperti itu ya. Nah, itu baru poin 1 sampai 4. Jangan lupa, kita masih punya tugas untuk menyelesaikan poin 5, 6, 7. Sehingga temannya adalah setelah kita membuat tulisan dari umum ke khusus, nah sambungannya kita harus dapat membuat yang khusus tadi menjadi umum kembali. Seperti itu. Nah, kita masuk kepada piramida terbalik pertama. Maksudnya kita masuk kepada piramida terbalik yang ada oktav 1, 2, 3-nya, yang ada lambang angka 1, 2, 3. Nah, jadi apa itu isi informasi pada lambang 1, pada lambang 2, dan pada lambang 3? Nah, pada lambang 1 itu isinya tentang what is known. Kalau dibilang kalau dijelaskan dalam bahasa Inggris, apa yang sudah diketahui oleh orang banyak atau oleh
pembaca. Atau dengan kata lain, nomor 1 ini adalah our understanding of the word. Jadi apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah dipahami dan diterima dengan baik oleh pembaca, seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 1 ini sifatnya umum. Jadi informasi atau bobot informasi yang diberikan itu bersifat luas. Luas itu artinya semua orang relatif menerima begitu. Jadi tidak orang dengan pemahaman tertentu saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua, masuk ke lapisan kedua adalah what is unknown atau apa yang belum diketahui. Nah, inilah yang disebut dengan gap. What is the gap we want to fill? Jadi apa hal yang belum diisi dalam pengetahuan tersebut. Nah, kemudian ini bobotnya mulai menyempit, begitu ya, mulai spesifik, seperti itu. Kemudian masuk kepada hal yang lebih spesifik lagi, yaitu nomor 3, atau lapisan nomor 3, yaitu how and why should we fill the gap. Artinya, mengapa penelitian ini penting, dan bagaimana menjawab gap tersebut. Atau bagaimana seharusnya kita mengisi gap tersebut. Nah, disinilah biasanya kalau kita ingin menjustifikasi penelitian kita, maka di bagian ini kita tuliskan. Atau jika kita menggunakan hipotesis, di sini juga kita jelaskan di bagian nomor 3 ini. Nah, begitu juga tujuan penelitian. Nah, biasanya di sini ditutup dengan kalimat, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk misalnya menguji bla 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 bla, seperti itu. Jadi di situ ada rasionalitas kita atau ada argumentasi kita terhadap signifikansi penelitian yang kita angkat atau urgensi penelitian yang kita angkat, kemudian bagaimana kita menjawab atau mengisi gap tersebut. Nah, ditutup dengan tujuan gitu. Nah, kemudian tadi yang paling kecil itu nomor 4 itu adalah metode. Nah, metode itu isinya apa? Yaitu mendeskripsikan desain penelitian, kemudian cara data dikumpulkan, kemudian metode dan prosedur-prosedur, sampel dan instrumen yang digunakan. Nah, di sini ada riset design, population and sample, instrumen, dan procedures. Ini bukan harga mati ya Bapak dan Ibu. 4 poin ini silakan disesuaikan dengan riset desain Bapak dan Ibu. Misal, kalau Bapak dan Ibu menggunakan kuantitatif, nah seperti apa riset desainnya? Dan tentu saja Bapak dan Ibu tidak menggunakan sampel, misalnya kalau di kualitatif. Gitu. Nah, kemudian instrumen dan prosedurnya bagaimana? Nah, misalnya kalau di kualitatif, instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri, misalnya seperti itu. Atau Bapak dan Ibu menggunakan instrumen kuesioner, dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian, ada bagian kedua, yaitu piramida tegak. Nah, di sini kita mulai mendapatkan hasil. Ya, jadi hasil ini harus spesifik. Nah, harus spesifik dan mendalam. Jadi seperti yang kita bahas pada pertemuan kedua ya, bahwa uniqueness atau novelty kita itu akan bertemu jika kita mengeksplorasi secara lebih spesifik dan mendalam seperti itu. Nah, baru ketemu novelty-nya biasanya seperti itu. Nah, karena ini tidak bersifat general lagi. Nah, dari hasil yang bersifat sempit tadi, kita harus mampu membuat hasil tersebut bermanfaat untuk umum. Nah, jadi dia kembali mengembang atau kembali meluas. Nah, ini bisa dilihat dari piramida lapisan yang kedua ini, discussion. Jadi setelah kita mendapatkan hasil, nah kalau di sini bahasanya hasil itu tidak bernyawa. Nah, jadi dia belum memiliki makna. Kapan hasil itu memiliki makna? Yaitu pada saat diskusi. Jadi kita menghidupkan
hasil itu melalui cerita. Misalnya, apa artinya, misalnya signifikan yang kita temukan itu artinya apa, gitu. Dan discussion tersebut harus dapat menjawab gap yang kita munculkan pada nomor 2 di atas. Pada nomor 2 di segitiga terbalik tadi. Jadi apa semua yang permasalahan yang kita munculkan di nomor 2 itu seharusnya terjawab di discussion. Nah, setelah itu ditutup dengan conclusion. Conclusion itu semakin meluas lagi. Nah, isinya apa? Isinya adalah what does this mean for us going forward? Artinya, jika kita menemukan sebuah hasil, maka apa manfaat hasil tersebut untuk kehidupan kita ke depan? Seperti itu. Misalnya, kemarin yang Gus Jigang itu, kita menemukan bahwa ternyata ada praktik, ada best practice yang dilakukan oleh santri-santri di Kota Kudus dalam menyeimbangkan antara kehidupan dia sebagai santri dan kehidupan ekonominya, seperti itu. Nah, temuan itu maknanya apa? Apa manfaat penelitian tersebut untuk jangka panjang atau untuk kedepannya? Atau kalau Bapak Ibu pernah mendengar, ada orang yang mengatakan, oke, kamu menemukan 2 tambah 2 sama dengan 4. So what? Gitu. Nah, so what itulah yang kita harus jawab pada conclusion. Artinya 2 tambah 2 sama dengan 4 memiliki makna seperti ini dan dia akan berguna untuk ini, begitu. Oke, itu sekilas tentang anatomi. Nah, kemudian setelah kita sedikit meninjau anatomi tadi, kemudian kita mendiskusikan tentang bagaimana cara menulis paper yang efektif. Ternyata kita menulis paper yang efektif itu ada urutannya, Bapak dan Ibu. Nah, jika urutan paper itu berawal atau dimulai dari introduction, method, result, discussion, and conclusion, maka sebaiknya kita memulai dari method, result. Dari method dan result. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, memulai sebuah paper, itu temukan dulu hasilnya. Gitu. Temukan dulu hasilnya dan metodenya, karena itu adalah central report section, atau jantung dari sebuah paper itu ada di hasil. Nah, setelah ketemu hasilnya, baru didiskusikan. Didiskusikan, kemudian ketemu conclusion, terakhir baru kita buat introduction. Nah, ini cara yang efektif Bapak dan Ibu. Kenapa harus menggunakan order atau urutan seperti ini? Karena yang pertama, introduction itu adalah jadi intinya introduction itu bisa dikatakan rangkuman dari isi penelitian. Jadi kadang Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa membaca paper mungkin dapat merasakan. Dengan membaca introduction saja, kita sudah bisa menangkap apa hasil penelitian ini, kenapa dia mengangkat topik ini, dan apa yang dia lakukan, seperti itu, untuk sampai kepada kesimpulan itu, seperti itu. Nah, sehingga kalau seandainya kita menulis mulai dari introduction, nah itu kadang-kadang kita maksudnya kadang-kadang kita menemukan mental block atau kebuntuan seperti itu Bapak dan Ibu. Apalagi kalau kita mulai menulis paper itu dari judul. Dibuat judulnya dulu, habis itu kita bingung seperti itu. Kemudian apalagi ya, kan begitu. Nah, itu kita akan mengalami kebuntuan. Tapi kalau kita menggunakan order seperti ini, jadi kita temukan dulu hasilnya, setelah itu kita akan bercerita. Nah, ceritanya apa? Seperti tadi, discussion. Discussion isinya apa tadi? Nah,
discussion isinya adalah menjawab semua gap yang kita munculkan. Gitu. Jadi nanti di introduction, apa-apa yang kita temukan di result dan discussion, apa-apa yang kita bahas di discussion, itu harus, maksudnya kita negasikan. Jadi kita menemukan, misalnya kita menemukan bahwa jika 2 tepung ditambah 2 tekong tepung ditambah 2 gelas air akan menghasilkan ini, begitu. Nah, maka kalimat negatifnya apa? Bagaimana memunculkan gap dari hasil itu, dari discussion itu. Misalnya, kita menemukan bahwa hasil seperti ini ternyata belum banyak penelitian yang mengulas, misalnya seperti itu. Itu kan gap. Belum banyak penelitian yang mengulas bagaimana hasil apabila 2 tekong tepung dicampur dengan 2 gelas air. Nah, itu gap. Kenapa kita bisa mengatakan itu? Karena kita sudah dapat hasilnya. Nah, sehingga di introduction kita meng-create, kita mendesain agar hasil kita itu bisa menjawab gap. Maka kita munculkan gap yang cocok dengan hasil kita. Nah, sehingga nomor 1 dan nomor 2 ini, maksudnya method dan result ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi kita menulis paper ini, Bapak dan Ibu, memang berbeda dari prinsipnya. Kita menulis paper itu berbeda dengan kita menulis disertasi atau tesis atau skripsi. Nah, kalau kita membuat penelitian, apakah itu tesis, disertasi, atau skripsi, memang kita harus berangkat dari introduction terlebih dahulu. Tapi logikanya akan kebalik apabila kita sudah menulis paper. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana kita menulis metode dan result sementara kita belum mengolah data, misalnya seperti itu. Ya, memang karena syarat untuk menulis paper adalah sudah memiliki hasil penelitian. Nah, itu baru kita bisa menulis paper. Kalau kita belum memiliki hasil penelitian, itu namanya kita menulis proposal penelitian. Seperti itu. Nah, kalau proposal penelitian memang kita mulai dari introduction. Kita banyak membaca sehingga kita menemukan gap, begitu. Nah, itu sekilas tentang order dari atau susunan penulisan paper. Nah, ini adalah hal yang tidak Bu Eti, apa tadi Bu Eti? Jadi syarat paper tadi gimana sudah menemukan hasil gitu. Jadi kalau yang namanya proposal belum gitu ya, belum menemukan hasil gitu ya. Iya, Bu Fitri. Jadi begini, kalau kita menulis tesis itu kan ada proposal tesis atau proposal skripsi itu dimulai dari introduction. Nah, itu kan hasilnya belum ada, belum ketemu karena kita masih mendesain dari awal. Ya. Kalau kita membuat paper, nah itu dari hasil penelitian. Oh, iya iya. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah memiliki hasil penelitian, barulah order ini. Nah, barulah urutan ini dapat kita lakukan. Misalnya kita menulis metode dan result. Nah, baru bisa kita menulis result dari hasil penelitian. Kalau kita belum memiliki hasil penelitian, memang agak susah kita mereka-reka atau menerka-nerka hasilnya seperti itu. Oke, komponen paper ini sudah tidak asing lagi ya Bapak dan Ibu. Ada judul atau title page, ada abstrak. Abstrak itu juga ada background, sekilas ya, background, kemudian purpose atau tujuan paper, kemudian metode risetnya apa, kesimpulan, dan impact atau kontribusi. Nah, impact ini memang harus bersifat umum, Bapak dan Ibu, karena misalnya seperti yang didiskusikan pada pertemuan sebelumnya, apakah bisa saya mengangkat kearifan lokal di jurnal internasional? Nah, kan begitu. Jawabannya bisa sekali seperti itu. Kenapa? Yang penting itu impact. Jadi misalnya kita mengangkat
Misalnya ya, saya tidak tahu apakah ada yang lebih spesifik lagi, tapi mungkin yang contohnya itu adalah misalnya gotong royong, gitu kan. Ada kearifan lokal yang namanya gotong royong. Nah, terus kita mengangkat kearifan lokal tersebut. Nah, itu kan sempit. Nah, kearifan lokal yang bersifat sempit tersebut harus dapat kita ceritakan agar dia memiliki impact. Nah, jadi kalau impact atau kontribusi secara umum. Jadi kalau seandainya ada misalnya ya orang luar yang membaca paper kita, meskipun paper kita itu mengangkat tentang gotong royong, tapi karena impact-nya itu ada, maksudnya kontribusinya secara umum yang meluas tadi ya Bapak dan Ibu, yang conclusion tadi nomor 7 itu kan melebar ya. Lebar itu artinya bobotnya luas, jadi impact-nya luas gitu. Orang paham, oh ternyata praktik ini di Indonesia namanya gotong royong gitu. Nah, karena global impact-nya bisa dapat dipahami. Nah, biasanya akan kesulitan kalau seandainya kita fokus bercerita tentang gotong royong saja. Impact atau kontribusinya nggak kelihatan, begitu Bapak dan Ibu. Sehingga ya memang agak sulit ketika editor luar itu memahami ini gotong royong, oke. Terus apa? So what? Gitu. Oke, kamu mengangkat topik tentang gotong royong, so what with gotong royong? Gitu. Nanti kita ceritakan bahwa gotong royong ini adalah cooperation, misalnya seperti itu. Kemudian nanti di bawah abstrak ada kata kunci, itu keywords. Kemudian lanjut ke body of paper. Body of paper ini ada pendahuluan, ada metode, kemudian lanjut hasil, discussion, hasil dan diskusi, nah kesimpulan. Nah biasanya ada jurnal yang meminta kita memberikan ucapan terima kasih, misalnya kepada lembaga-lembaga yang mendanai atau pihak-pihak yang berkontribusi terhadap penelitian kita. Dan biasanya setelah ucapan terima kasih ini ada juga yang meminta ethical ethical statement, maksudnya bahwa paper ini tidak memiliki konflik of interest dengan pihak manapun, seperti itu. Nah, itu dikembalikan kepada format jurnalnya. Nah, dari komponen paper ini, mungkin Bapak dan Ibu melihat ya, bahwa kok literatur review-nya nggak ada gitu ya. Nah, pendahuluan kok langsung ke metode gitu. Nah, Bapak dan Ibu, yang kita yang kita tawarkan di sini memang adalah format yang pada umumnya dipakai oleh jurnal-jurnal di luar. Nama formatnya itu adalah IMRAT. Jadi IMRAT itu kesingkatan dari Introduction, Method, Result, and Discussion. Kemudian ditutup dengan Conclusion. Nah, meskipun nanti ada juga beberapa jurnal yang meminta ada sub bagian literatur review. Nah, jadi kita nanti menyesuaikan saja dengan author guideline-nya atau menyesuaikan saja dengan template jurnalnya. Kalau jurnalnya menggunakan format IMRAT, ya seperti inilah kira-kira komponen-komponen paper yang akan kita isi. Kemudian kalau dia menggunakan format yang ada literatur review, nah ya tentu kita mencantumkan literatur review setelah pendahuluan gitu dan sebelum metode, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita bersifat fleksibel saja, tergantung pada jurnal tujuan kita. Oke Bapak dan Ibu, jadi checklist capaian kita pada malam hari ini. Yang pertama, judul dan keyword Bapak Ibu sudah dalam bahasa Inggris. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal translate saja. Tinggal translate saja dengan translator yang sudah ada di Word, dan sudah terplug-in di Word. Kemudian abstrak dan body of paper siapkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian paper dalam bahasa Indonesia jangan dibuang. Artinya kita menyimpan file itu dalam dua versi, yaitu versi aslinya yang berbahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris tentu nanti bahasa Indonesia yang akan kita otak-atik dengan menggunakan translator gitu. Jadi kita translate. Kemudian yang keempat, memastikan kata dan kalimat dari judul, abstrak, keywords, dan body of paper
merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, berkaitan, dan mencerminkan benang merah. Atau ada juga yang mengatakan istilah ini dengan konsistensi. Jadi paper itu harus konsisten. Jangan nanti tujuan penelitiannya hanya menganalisis, begitu kan? Nah, ternyata pada hasil penelitiannya dia menemukan sebuah model, begitu. Jadi kalau analisis ya analisis saja, atau kalau mengkonstruk model ya berarti hasilnya harus model. Atau sebaliknya, tujuan kita mengkonstruk model dan ternyata hasil penelitiannya hanya menguji, gitu kan, menguji model lama, tidak sampai memberikan kontribusi sebuah konstruksi model baru. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tentu ini harus kita lihat logiknya, apakah dia merupakan satu kesatuan yang konsisten atau tidak. Gitu. Nah, kemudian yang kelima, kita dapat menggunakan tools-tools yang sudah kita install kemarin, yaitu seperti translator, begitu ya, terutama translator. Gunanya untuk nanti mentranslate bagian paper kita yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Baik Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin bertanya, saya itu sebentar ya, saya tahan sebentar ya, karena ada sedikit lagi materi, ini tentang kerangka body of paper gitu. Nah, Bapak Ibu sudah melihat ya kemarin Mbak Dinar sudah membagikan apa? Sudah membagikan kerangka paper. Nah, kerangka papernya kira-kira seperti ini. Nah, ini dia yang kita bahas tadi Bapak dan Ibu, bahwa abstrak itu ada poin-poinnya. Yang pertama background of the research, ada purpose, methodologies, principal result, dan major conclusion. Kemudian ada impact atau its contribution to the field. Nah, jadi kontribusi temuan kita itu dalam bidang ilmu kita atau untuk bidang ilmu kita seperti itu. Nah, yang ditebalkan ini adalah poin-poin yang wajib ada dalam abstrak. Nah, kemudian background of the research itu boleh ada, boleh tidak. Karena Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat abstrak yang langsung menuliskan bahwa the purpose of the research bla 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 gitu. Nah, ada juga sebagian abstrak yang dia tidak langsung purpose, tapi dia kasih pengantar dulu satu kalimat, kemudian satu atau dua kalimat, setelah itu baru masuk the purpose of the purpose of this research gitu, after the purpose of the paper gitu. Nah, jadi ada masing-masing author itu punya style tersendiri. Nah, namun yang wajib ada itu adalah ini, yang ditebalkan ini. Harus purpose tidak boleh tidak ada. Kemudian methodologis tidak boleh absen. Principal result juga begitu, major conclusion juga begitu. Nah, ini masing-masingnya nanti disiapkan, ya kita mulai dari yang ringan-ringan saja Bapak dan Ibu. Cukup satu kalimat untuk background of the research, kemudian purpose cukup satu kalimat, methodologis itu 3-4 kalimat, principal result satu kalimat, major conclusion juga satu kalimat. Jadi tidak usah banyak-banyak, cukup masing-masing satu kalimat saja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, baru kita tambahkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan body of paper. Saya langsung pada contoh Bapak dan Ibu. Nah, misalnya ini. Oke. Jadi tadi introduction. Introduction itu berisi ini topiknya yang general aja tentang pembelajaran online. Nah, jadi topiknya umum saja, mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu karena Bapak dan Ibu mempraktikkan atau melakukan kegiatan ini sehari-hari ya. Bagaimana fenomena pembelajaran online
yang terjadi secara mendadak begitu, yang terjadi secara mendadak pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2020, fenomena pembelajaran online yang diberlakukan secara mendadak. Oke. Jadi kita mulai dari what is known. Ini contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan topiknya masing-masing. Misal, di sini ada what is known. Apa yang sudah dipahami dan diterima oleh pembaca. Misalnya seperti ini. Pembelajaran online adalah metode pembelajaran alternatif terbaik ketika metode pembelajaran offline tidak dapat dilakukan. Nah, kalimat ini kira-kira merupakan kalimat yang bersifat umum. Karena memang pada dasarnya metode pembelajaran itu ada online dan ada offline. Nah, akhir-akhir ini ditemukan bukan ditemukan ya, mulai diberlakukan metode pembelajaran blended. Nah, tapi pada dasarnya pembelajaran itu dapat dilakukan secara online dan offline. Nah, kalimat seperti ini bersifat umum seperti itu. Karena ketika kita menulis ini, orang dapat paham, gitu ya. Karena dia belum spesifik, orang paham, oh pembelajaran online, oh pembelajaran offline atau tatap muka, gitu. Nah, mereka paham seperti itu. Nah, kemudian ini ada kalimat kedua, masih dalam ruang lingkup what is known, atau masih dalam ruang lingkup kalimat atau informasi yang diterima oleh banyak orang. Nah, misalnya, selama wabah COVID-19, kampus merupakan salah satu tempat berkumpul dan pusat keramaian yang harus mengurangi aktivitasnya, termasuk kegiatan belajar tatap muka. Nah, jadi konteksnya selama wabah COVID ya Bapak dan Ibu. Jadi selama wabah COVID, kampus itu merupakan salah satu tempat berkumpul masyarakat. Gitu. Nah, sehingga pada saat terjadi COVID dan lockdown, dia harus mengurangi aktivitasnya, termasuk aktivitas belajar tatap muka. Nah, ini masih diterima karena faktanya ada. Nah, kalau nanti kita mau menambahkan dengan sitasi dari fakta-fakta penelitian-penelitian atau fakta-fakta laporan yang memang membatasi beberapa kegiatan di kampus, itu boleh. Seperti itu. Nah, kemudian kalimat ketiga, kegiatan pembatasan belajar offline dialihkan dengan melakukan perubahan cepat ke sistem pembelajaran online. Nah, jadi ini kalimat masih positif. Nah, kemudian masuk kepada what is unknown. Ya, ini kita berada di segitiga terbalik atau piramida terbalik di layar kedua atau di lapisan kedua. Apa isi what is unknown yang disebutkan tadi? Yaitu isinya adalah what is the gap we want to fill. Jadi kita di sini menceritakan hal-hal yang negatif semuanya. Artinya sesuatu yang belum terjawab, sesuatu yang meresahkan begitu. Nah, itu biasanya diawali dengan kalimat namun, akan tetapi, jadi sesuatu yang mengkontradiktifkan kalimat-kalimat yang berada pada what is known. Gitu. Misalnya di sini, namun pelaksanaan pembelajaran daring terpaksa dilakukan secara tiba-tiba dan sangat cepat, atau pembelajaran online ya di sini ya. Pembelajaran online terpaksa dilakukan secara tiba-tiba dan sangat cepat, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, pembelajaran online selama pandemi COVID-19 cenderung bermasalah dan mengalami hambatan. Nah, ini sekilas seperti kalimat positif. Tapi, kata bermasalah dan kata hambatan itu adalah kata dengan konotasi negatif. Nah, sehingga ini merupakan kalimat gap penelitian atau gap yang ingin kita jawab seperti itu. Jadi ternyata dia masih bermasalah, ternyata masih banyak hambatan seperti itu. Jadi kata-kata seperti masalah, hambatan, kemiskinan, penurunan, kerugian, apalagi. Nah,
itu kata-kata yang bisa kita kumpulkan untuk kita munculkan di gap penelitian. Misalnya kalau penurunan selama COVID-19, penjualan atau pendapatan UMKM cenderung menurun. Nah, itu kan masalah, cenderung menurun. Itu masalah. Kemudian apalagi? Penurunan. Kalau menggunakan kalimat negatif yang menggunakan kata tidak juga bisa. Misalnya selama pandemi COVID-19, pendapatan UMKM tidak mengalami kenaikan, misalnya seperti itu. Nah, itu kalimat-kalimat yang memunculkan gap, bisa kita gunakan pada bagian gap. Nah, yang enaknya Bapak dan Ibu, kalau kita bisa atau kalau kita punya skill dalam membuat kalimat-kalimat seperti ini, kita dengan mudah nanti menemukan state of the art dari paper kita. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, teknologi sistem pembelajaran online tidak membuat proses pembelajaran berjalan efektif dan mudah begitu. Nah, misalnya nanti kita kasih data-data bahwa ternyata banyak anak-anak yang tinggal di pelosok gitu kan, misalnya dari mana kita dapatkan data dari Kemeninfo misalnya, banyak anak-anak yang berada di pelosok itu ternyata harus mereka berkemah di mana hanya untuk mendapatkan sinyal begitu kan, atau ada anak-anak yang menjadi korban kecelakaan pada saat mencari sinyal untuk mengikuti pembelajaran online begitu. Ternyata pembelajaran tersebut tidak efektif, tidak seperti teori-teori tentang teknologi yang selama ini mengatakan bahwa teknologi itu memudahkan pekerjaan manusia begitu. Nah, dalam konteks pembelajaran online selama pandemi ini ternyata teknologi itu malah membuat pembelajaran tidak efektif dan tidak berkualitas. Nah, itu bisa kita munculkan sebagai gap. Nah, setelah kita bercerita tentang negatif-negatif ini, masuk ke how and why. Nah, mungkin kita mulai dari why dulu. Jadi, kenapa penelitian ini penting? Nah, disinilah kita mulai merasionalisasi. Nah, berdasarkan uraian di atas, gitu kan, maka pembelajaran online yang dilakukan secara mendadak atau secara tiba-tiba begitu, tanpa adanya pembekalan terhadap siswa dan pelatihan terhadap guru dan dosen begitu, hanya akan menimbulkan masalah baru, misalnya seperti ini. Oleh sebab itu, penelitian tentang, seperti itu. Nah, Bapak Ibu mau mengarahkan kemana? Itu sudah enak. Karena rasionalisasinya sudah ketemu. State of the art-nya sudah ketemu. Gitu. Nah, maka penelitian ini sangat penting atau sangat mendesak, atau maka penelitian ini sangat urgent. Seperti itu misalnya. Nanti kita bisa memberikan penekanan-penekanan pada kalimat agar nanti editor atau pembaca tahu bahwa ini penting penelitian ini gitu. Why-nya itu ketemu gitu kan. Kenapa mengangkat topik ini tuh kelihatan sekali seperti itu dari paparan-paparan kita tadi. Nah, kemudian kita di sini how. Kemudian how ini maksudnya bagaimana kita memberikan solusi terhadap gap-gap di atas ini. Misalnya teori misalnya TAM, teori teknologi acceptance model gitu. Nah, teori teknologi acceptance model mengatakan, nah misalnya apa gitu, bahwa memang sebuah teknologi itu akan diterima oleh masyarakat jika dia memberikan kebermanfaatan begitu. Nah, harusnya kan seperti itu. Nah, nanti itu bisa digunakan sebagai framework untuk menjawab gap-gap kita ini. Artinya how ini artinya jadi setelah Anda membuat hal-hal yang negatif tadi, apa solusi Anda kan begitu. Nah, how ini kita munculkan juga di rasionalisasi gitu. Tapi sekilas aja kita perkenalkan di pendahuluan. Karena how ini nanti sebenarnya lebih banyak kita gunakan di discussion gitu.
Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Setelah ini dapat, ya kan, setelah nomor 3 dapat, masuk ke nomor 4. Metode. Nah, metode ini seperti tadi. Metode ini, apa yang Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu lakukan, misalnya ketika mengumpulkan data, apa saja yang dilakukan pada saat pengumpulan data. Menggunakan instrumen apa yang sudah digunakan, seperti itu. Riset desain apa yang sudah dipakai, seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada ini, kalau kita kembali kepada gambar ini, sebenarnya PR kita untuk yang nomor 4, 5, 6, 7 sebenarnya sudah selesai karena hasil penelitiannya sudah ada. Artinya metodenya sudah ada, result-nya sudah ada, kemudian conclusion-nya juga sudah ada, result discussion-nya sudah ada, kemudian conclusion-nya juga sudah tahu, ya kan? Nah, hanya tinggal kita mendesain state of the art di segitiga terbalik ini. 1, 2, 3 ini yang kita desain ulang. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Nah, oleh sebab itu di sini sebenarnya nomor 4, 5, 6 ini itu sudah sudah tidak menjadi PR baru lagi gitu ya. Karena hasil penelitiannya sudah ada. Artinya result sudah ada, discussion sudah ada, conclusion sudah ada. Nah, tinggal kita mendesain what is known, what is unknown, how and why should we fill the gap. Ya. Untuk sementara itu dulu Bapak dan Ibu, silakan kita diskusikan. Ya. Izin Bu. Ya, silakan Pak. Imron Bu. Oh ya Pak Imron. Menanyakan tentang state of the art itu ada di piramida yang keberapa tadi itu Bu, mohon diulang. State of the art itu terus ini. Selanjutnya state of the art itu kan kita bisa mengambilkan dari literatur review-nya kan Bu ya? Ya, bisa. Nah, ya, literatur review kita coba menggunakan software kan Bu? Boleh kan Bu? Bisa, boleh. Nah, nanti menerjemahkan, mensintesiskannya, mohon arahan Bu. Ya. Ya, baik. Sebenarnya prinsipnya sama ya Pak Imron. Kita menggunakan software itu kan untuk menemukan gap. Gitu ya, artinya untuk menemukan apa sih yang belum didiskusikan oleh penelitian sebelumnya, seperti itu. Nah, itu bisa kita masukkan ke nomor 2 ini nanti, what is unknown, begitu. Ketika kita sudah menemukan gap yang kita dapatkan dari software, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya sama aja Pak, bisa kita temukan dulu gap-nya. Nah, setelah kita temukan gap-nya, maka kita bisa desain what is known-nya apa, begitu. Jadi sebenarnya what is known itu kan happy, artinya keadaan normatif. Ini loh seharusnya begini, kan begitu normatif. Kemudian masuk ke what is unknown. Nah, itu unhappy atau kondisi-kondisi yang meresahkan, kondisi-kondisi yang belum terpecahkan, yang masih menjadi masalah, seperti itu. Begitu Pak Imran. Jadi logikanya sebenarnya sama, hanya saja mungkin untuk menemukan what is unknown, ada beberapa penelitian yang menggunakan software, seperti itu. Misalnya apakah Fast Viewer, atau bibliometrik ya, seperti itu. Ya. Riset Rabbit gitu Bu. Tapi boleh disebutkan nama aplikasinya ya Bu ya? Di mana boleh, itu kita menyebutkan apakah ada di methods ataukah di di introduction? Ya,
Tapi biasanya kalau yang sejauh bukan sejauh ya, sependek yang saya baca gitu ya Pak, kalau kita menyebutkan misalnya salah satu software sebagai metode, nah itu berarti software itu sudah masuk ke yang nomor 4 ini. Dia sudah menjadi instrumen. Dia sudah menjadi instrumen penelitian kita, sehingga hasilnya hanya sampai menemukan what is unknown ini. Nah, jadilah dia literatur review research gitu. Jadi penelitian, jadi dia tidak sampai ke original research karena dia tidak terjun ke lapangan, hanya mengolah artikel-artikel sebelumnya dengan menggunakan instrumen tertentu seperti itu. Gitu. Kalau original research kan memang kita harus ada population, ada prosedur. Memang di penelitian literatur review memang kita menggunakan instrumen juga, punya prosedur juga ya kan Pak. Tapi nanti hasilnya hanya menemukan what is unknown saja gitu. Dan apa langkah yang dapat dilakukan ke depan. Misalnya melihat tren penelitian ini bagaimana ke depan seperti itu. Boleh Pak? Boleh. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Imron. Di sini, oh Ibu Puji, kerangka paper ada di grup Ibu. Ibu Puji bisa manjat mungkin ya, bisa memanjat lagi ke atas. Itu pada tanggal 14, 13, tanggal 12. Tanggal 12, Bu Dinar ada mengirimkan kerangka paper di grup kita. Silakan nanti bisa Ibu download. Kalau Ibu tidak ketemu nanti saya kirim ulang. Seperti itu. Materi saya boleh nanti saya share ya Ibu Fitri. Tapi topiknya ya gitu-gitu aja gitu, penelitian online pembelajaran online gitu. Oke. Ya Bu, yang itu yang belum ada, yang belum di-share tuh itu Bu, yang anatomi body itu. Yang mana Pak? Yang tadi dijelaskan di Word Bu, itu belum di-share, makanya pada nanya yang itu Bu. Oh gitu, boleh. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa di sini kan sebentar saya share screen dulu. Di sini kan ada panduannya. Misal untuk introduction itu ada 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, what is known itu cukup 4 kalimat saja. Kalau saya tadi kan saya buat cuma 3 kalimat ya Bapak dan Ibu. Nah, kenapa 3 kalimat? Ya namanya juga kerangka gitu kan. Namanya juga kerangka. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu. Yang penting dia logis gitu ya, logis dan ngalir gitu, menjadi satu kesatuan. Jangan nanti introduction-nya apa, kemudian hasil dan kesimpulannya apa lagi gitu. Jadi kita seperti outline lah ini. Kalau kita sudah biasa menulis, ini biasa disebut outline seperti itu. Nah, kemudian begitu juga berikutnya, what is unknown, juga cukup kita buatkan 4 kalimat saja. Ya, ini kalimat positif, ini kalimat negatif. Nah, kemudian untuk how and why should we fill the gap, ini cukup 2-3 kalimat saja. Jadi ringan-ringan saja Bapak dan Ibu. Jadi ini mendorong Bapak dan Ibu agar tidak bosan menulis seperti itu. Bahwa menulis itu ternyata mudah sekali seperti itu. Hanya menyiapkan 4 kalimat, kemudian menyiapkan 2 kalimat seperti itu. Begitu seterusnya. Nah, nanti akan menjadi banyak setelah kita sisipi atau kita sitasi artikel-artikel yang kita kumpulkan di sesi ketiga yang mencari literatur itu. Oke. Baik, kita respon dulu yang sudah raise hand. Ibu Lisilia, silakan. Ya. Ya, terima kasih Bu Eka. Begini, saya itu terus terang agak bingung ya kemarin tuh ya. Saya sebenarnya sudah punya penelitian tentang budgetary slack, kemudian saya sudah kumpulkan materinya, referensinya gitu Bu Eka. Kemudian pada saat 2 hari yang lalu diminta untuk menulis itu kan tidak dicantumkan
referensinya ya. Jadi dissertasinya dari mana itu kan tidak ada. Tapi dalam otak saya itu kemudian terpengaruh, Bu. Misalnya begini, budgetary slack itu adalah sesuatu yang sangat masih menarik karena terdapat sisi positif dan negatifnya. Karena saya sudah sering membaca itu tuh otomatis kemudian saya bisa langsung tuliskan begitu ya, Bu. Walaupun itu sebenarnya ada peneliti yang menyebutkan seperti itu. Jadi kan terpaksa tidak saya sebutkan kutip dari mana ya, Bu, karena kemarin kan tidak diminta untuk menuliskan kita meriset dari mana itu yang kemudian tadi kan Ibu mengatakan bahwa nanti akhirnya akan banyak setelah kita menemukan referensi-referensinya ya. Padahal kalau dari tahapan-tahapan awal kemarin itu kan kita mencari referensinya ya, Bu ya, mencari referensinya. Kalau selama ini tuh saya mencari referensi dulu, dikumpulkan, baru kemudian setelah itu ada ide apa itu dari referensi-referensi yang ada, dan itu secara otomatis itu tertulis langsung juga di dalam tulisan saya itu. Jadi ini kalimat seperti ini itu dari mana itu, dan itu membuat memang mungkin juga agak salah ya penulisan saya seperti itu. Tadi Pak bukan ada semacam tools yang semacam dari berbagai referensi kemudian muncul bisa semacam kayak kesimpulannya seperti apa gitu ya, Bu ya. Seperti itu. Jadi mohon penjelasannya, Bu Ika. Ya, ya, terima kasih Bu Lisia. Memang ini sesuatu yang challenging ya, Bu. Maksudnya begini, kita selama ini kan sistem pendidikan kita kan memang tidak dibiasakan, bukan tidak diajarkan ya, tapi tidak terbiasa menulis paper dalam tanda kutip secara bebas begitu. Jadi kita selama ini menulis itu memang terpenjara oleh orang lain, oleh hasil karya orang lain seperti itu. Misalnya ketika kita membuat satu kalimat saja, nah itu pembaca akan mengkritik kita dengan mengatakan, itu siapa yang bilang, kan begitu. Siapa yang bilang harus dibikin dong. Siapa yang punya ide itu, siapa yang bilang begitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menulis seperti itu kan kita tertekan ya, Ibu ya. Artinya ketika kita tidak setuju dengan satu pendapat orang lain, maka kita harus dipaksa untuk menemukan pendapat orang lain yang juga berbeda seperti itu. Nah, kalau di sini yang kita tawarkan di kerangka paper ini, Ibu menulis saja dulu secara reflektif. Nah, apa itu reflektif? Reflektif itu seperti yang Ibu Lisia katakan tadi. Ibu Lisia sudah sering membaca misalnya teori manajemen keuangan misalnya ya. Sudah sering dari S1, S2, sekarang sedang S3 misalnya. Teori keuangan itu ya itu aja gitu kan. Sehingga di dalam bawah sadar Ibu tahu, dan Ibu kalau ditanya, coba Ibu jelaskan apa itu manajemen keuangan. Ibu bisa bercerita, wah manajemen keuangan itu ini. Tapi Ibu lupa, itu yang ngomong siapa, saya lupa, misalnya seperti itu. Tapi saya pernah dengar, begitu kan. Nah, itu namanya reflektif. Artinya reflektif itu seperti kita berpikir tanpa berpikir gitu, atau menulis tanpa berpikir. Jadi pengetahuan itu ada di dalam bawah sadar kita, tapi ketika ditanya secara spesifik siapa yang bilang begitu, kita lupa. Aduh, siapa, di buku mana ya saya baca itu gitu. Nah, selama Ibu yakin Ibu pernah membaca itu, Ibu tulis saja. Nanti Ibu yakinlah Ibu akan menemukan literatur yang bisa mendukung statement Ibu gitu. Nah, kemudian kalaupun Ibu salah, itu kan ternyata saya baca waktu saya S1 dulu, sudah 20 tahun yang lalu misalnya. Sekarang saya lagi S3 gitu kan, sudah berkembang teorinya, sudah muncul teori-teori baru, enggak masalah. Jadikan itu gap. Jadikan itu what is unknown. Gitu kan. Nah, misalnya apa kelemahannya? Misalnya ada orang yang bilang, "Oh, kamu masih menggunakan teori ini. Teori ini tidak bisa menjawab ini. Sekarang sudah ada teori baru."
nggak apa-apa, pindahkan itu ke nomor 2. Jadikan itu gap. Jadikan itu what is unknown. Bahwa teori ini belum mampu memberikan penjelasan terhadap ini. Nah, oleh sebab itu penelitian tentang ini menjadi sangat penting gitu. Artinya Ibu menawarkan sebuah ide baru begitu. Jadi sebenarnya Ibu jangan takut Ibu dalam menulis. Kita menulis bebas saja seperti itu, Bu. Nah, nanti bagaimana cara memperkuat statement atau kalimat Ibu itu akan kami ajarkan. Jadi kami punya trik bagaimana satu kalimat itu bisa didukung oleh 1 atau 5 autor gitu. Nah, Ibu pernah lihat kan satu kalimat itu dalam kurungnya itu ada 5 atau sampai 10 orang yang mendukung statement itu. Iya, pernah. Itu ada triknya, Ibu. Jadi jangan dicari 10, wah itu nanti nggak selesai papernya, Bu, gitu. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara mendukung statement kita yang didukung oleh orang-orang yang berasal dari autor-autor Scopus Q1 gitu. Itu bisa. Oke. Oke. Saya suka. Nah, setelah itu Ibu tadi bilang kalau bukan bilang ya, saya yang bilang, Ibu bertanya bahwa selama ini saya itu membaca literatur baru ketemu. Betul, Ibu. Kalau kita menulis skripsi, kalau kita menulis penelitian. Nah, kalau kita menulis penelitian kan kita harus menemukan gap-nya tuh. Otomatis harus membaca dulu kan. Tapi kalau membuat paper, itu kasus yang berbeda. Kalau kita menulis paper, kita harus punya hasil penelitian terlebih dahulu. Nah, sehingga kita dengan leluasa bermain-main cantik, apa what is known-nya, apa what is unknown-nya. Karena hasil sudah di tangan gitu. Tapi kalau hasil belum di tangan, memang kita harus membaca dulu seperti itu, membaca dulu penelitian-penelitian sebelumnya. Kira-kira topiknya apa ya yang bagus gitu. Seperti itu, Bu Lisia. Jadi pelan-pelan dulu, Bu, gigi 2, gigi 3, nanti baru gigi 4 gitu ya, Bu. Ya, matur nuwun sangat Bu Eka. Sama-sama, Bu. Berikutnya Ibu Rahma Dewi, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Eka. Sebenarnya nggak jauh beda dengan tadi Bu Lisia, cuman saya menyambungkan dengan yang tadi Pak Imron. Kayaknya dari pertemuan pertama Pak Imron lebih hafal tentang software ya Pak. Kalau saya nggak tahu ya, nggak tahu perempuan atau ibu-ibu gitu pokoknya, jadi kurang masih mungkin agak gaptek gitu ya. Nah, saya juga suka tonton YouTube Pak Bu, YouTube tentang ya tadi yang kayak tadi bagaimana menemukan gapnya, tapi kerasanya jadi pusing Bu gitu karena gimana membahasakannya tuh nggak ngerti. Nah, tapi saya punya cara, tapi caranya lama, yaitu dengan mapping research. Jadi emang promotor saya bilang bikin mapping research. Nah, caranya itu yang kata Ibu, mungkin gayanya gaya disertasi gitu, gaya tesis, gaya deskripsi. Jadi saya baca jurnal itu, saya kumpulin, bahkan saya print, terus nanti saya bikin map-map masing-masing judul, pakai judul gitu ya. Kalau sekarang sih udah diajarin di rumah Scopus, jadi pakai Mendeley, udah pinter di situ ya, dikumpulinnya di Mendeley. Kalau dulu di printin satu-satu, terus saya kumpulin di map, disimpan di lemari kayak gitu. Nah, terus nanti saya bikin kayak mapping research, tujuan apa, penulisnya siapa gitu. Jadi baca satu-satu, jadi lama, jadi mengerjakannya tuh lama. Soalnya kalau saya rasakan ketika misalnya saya nggak baca tuh, saya tidak mempunyai tambahan wawasan untuk menuangkan kalimat dalam suatu tadi misalnya mau pendahuluan, mau itu pembahasan, tapi kalau udah dibaca, oh iya nanti mau nulisnya tentang ini, yang tadi kayak misalnya oleh sebab itunya atau apa, karena siapa, penguatnya siapa gitu, oh ternyata ada penelitian ini, nah begitu. Nah, tetapi karena terlalu banyak baca itu Bu, maksudnya bukan banyak ya, maksudnya dibaca satu-satu, bukan banyak ya Bu, nggak banyak juga, maksudnya dibaca satu-satu, jadi ketika menuangkan dalam suatu tulisan itu jadinya berbunga-bunga Bu. Jadi kalau ada orang yang tipenya mungkin sulit ya kata-katanya apa, kan ada yang seperti itu tipenya. Nah, kalau saya tipenya berbunga-bunga Bu. Jadi ketika kemarin dikasih tugas dibatasi kalimatnya itu kayak tertekan Bu. Tertekan dengan
karena sering dibiasakan dengan itu menurut siapa tertekan juga, terus tertekan dengan harus dibatasi kalimat karena biasanya berbunga-bunga. Nah hal-hal itu yang pengen tipsnya bagaimana sih biar nggak berbunga-bunga, biar tidak merasakan ketertekanan menurut siapa yang tadi yang mungkin Bu Lisa juga sama gitu, kayak saya kok merasa kalau lagi nulis tuh kok mikirnya ini kata siapa sih gitu. Nah itu gitu. Nah itu bagaimana gitu, karena saya tuh tipe yang sulit Bu kalau misalnya mengungkapkannya tuh cuman misalnya tadi yang satu kalimat itu sebenarnya menurut siapa 5 orang tuh kayaknya pengen ditulis semua. Nah itu gitu, bagaimana menghilangkan rasa itu gitu Bu, karena selama ini ya caranya mungkin konvensional, nggak yang kekinian gitu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Rahma. Saya respon sedikit ya Bu. Jadi sebenarnya kan sudah terjawab tadi dengan Ibu Lisia ya. Sedikit pertanyaan Ibu. Kemudian tentang apa Ibu yang mengatakan berbunga-bunga itu memang kita Bu, sering mengerjakan aja. Nanti lama-lama kalimat-kalimat yang berbunga atau yang bersayap-sayap yang dijelaskan oleh Pak Jo itu lama-lama akan hilang sendiri. Yang penting Ibu, karena begini, menulis itu kan berproses ya Bu. Jadi pelan-pelan aja, ikuti aja gitu. Disuruh 5 kalimat ya 5 kalimat. Sebenarnya membuat kalimat itu berbunga-bunga kan kita ingin perfect. Kalimat kita itu ingin perfect. Kita ingin kalimat kita itu wah, bersinar, cemerlang begitu kan. Wah, ini kalimatnya bagus banget gitu. Nah, jadi ketika kita ingin sempurna itulah yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan tulisan kita. Seperti itu, Bu. Jadi, untuk sebagai gigi 1, apa adanya aja dulu, Ibu jalan apa adanya, semampu Ibu menyerap materi, kemudian lakukan. Yang penting Ibu lakukan. Nanti Ibu akan diberi kesempatan oleh para trainer untuk share screen. Nah, ketika Ibu diberi kesempatan untuk share screen, Ibu harus manfaatkan itu, Ibu. Karena dibandingkan Ibu mengerjakan sendiri, ya, ketika Ibu mengerjakan sendiri, misalnya paragraf 1, what is known, ketika Ibu mengerjakan sendiri, itu kan hanya 2 mata ya, mata Ibu aja. Dibandingkan dengan ketika Ibu share screen, itu dilihatin banyak orang, dan orang ikut membantu gitu. Nah, itu apanya lebih cepat, pemahaman kita lebih cepat, karena yang didiskusikan oleh teman-teman itu punya kita, paper kita, seperti itu. Nah, jadi kita prinsipnya learning by doing. Ibu tidak usah memaksa, harus bisa 1 malam, tidak perlu. Harus bisa dalam 10 kali pertemuan ini, tidak perlu. Pelan-pelan saja. Yang penting Ibu tidak pernah bolos, tidak bikin tugas, jadi tugasnya dibikin terus. Kalau ada kesempatan share screen aja Bu, gitu. Teman-teman juga malah senang kalau Ibu share screen seperti itu. Seperti Terima itu kasih ya Bu Bu ya. Eka. Ya, sama-sama. Berikutnya Pak Farid, silakan Pak Farid. Terima kasih Bu Ika. Ini saya mau menanyakan tentang apa tadi yang berkaitan dengan penulisan yang pertama ya. Saya itu punya hasil penelitian yang terkait dengan salah satu keyword ataupun variabel yang sebetulnya itu menjadi keunikan ya, atau sesuatu yang saya cari-cari sebagai satu hal yang baru. Tetapi setelah saya kemarin searching, atau sejak dulu sebetulnya sudah mencoba untuk searching artikel jurnal itu, ternyata tidak menemukan variabel itu di dalam jurnal internasional ya. Jadi ini, variabelnya adalah pengalaman berorganisasi keagamaan. Organisasi sosial keagamaan itu. Jadi ini saya membuat riset tentang kinerja pegawai negeri yang memiliki latar belakang pengalaman organisasi sosial keagamaan. Jadi mereka yang pernah aktif atau tidak pernah aktif di organisasi sosial keagamaan memiliki kontribusi dalam kinerja pegawainya.
sebagai pegawai ya, kinerja sebagai pegawai. Tetapi saya cari-cari pengalaman berorganisasi ini tidak ada padanan terminologinya atau konsepnya dalam bahasa Inggris ataupun jurnal yang saya cari. Mungkin juga karena belum pakai Scopus yang berlisensi ya mungkin ya. Tetapi saya cari di Elsevier, Science Direct nggak ketemu. Gimana ini Bu ya? Apa saya ganti variabelnya ya? Istilahnya atau saya agak mirip itu work experience, social work experience ya, pekerja sosial, pengalaman kerja sosial itu saya menemukan itu. Tetapi yang pengalaman berorganisasi sosial itu kok tidak menemukan saya. Gimana itu? Ya, berarti kita bermain di kata kunci ya, Pak, kalau Ya, seperti betul. itu ya. Kalau tidak salah di pertemuan kedua atau ketiga ya, yang materinya tentang mencari literatur, itu ada kita bisa menggunakan N. Jadi Bapak mungkin bisa breakdown apa istilah dari variabel tersebut, pengalaman organisasi keagamaan itu. Jadi ada experience dalam tanda kutip, kemudian ditambah dengan N, kemudian religious organization. Nah, itu bisa nggak diakali seperti itu? Jadi kita mencari paper yang ada kata kunci experience dan ada kata kunci religious organization. Gitu. Kemarin yang saya cari baru social dan experience dan organizational experience dan organizational experience nggak ketemu, nggak menemukan satu artikel. Ada tapi ternyata penulisnya orang Indonesia dan tidak terindeks Scopus. Ya, mungkin nanti kita coba itu ya. Ya, bisa menggunakan, jadi organization, religious organization itu diikat menjadi satu frasa, dikunci dengan tanda kutip. Tanda kutip ya. Dikunci dengan tanda kutip, artinya dia tidak artinya tidak kemana-mana gitu. Maksudnya organization di paragraf lain, religion di paragraf lain gitu. Tapi kita ikat, jadi kita mencari paper yang religious organization itu memang selalu bergandengan gitu. Kalau misalnya nggak ketemu, kemudian saya ganti atau yang mendekati itu kan social work experience. Bisa? Jadi, ya, pekerja sosial gitu ya. Pernah pengalaman dalam kerja sosial. Itu kan hampir mirip dengan pengalaman kerja organisasi di organisasi sosial keagamaan. Bisa Pak. Yang penting nanti maksud dari frasa itu mirip dengan yang Bapak operational variabelnya kan? Ya. Mendekati lah. Seperti misalnya saya menulis tentang pembelajaran online, ternyata pembelajaran online learning ini juga terbatas papernya. Kalau mau memperbanyak paper ya bermain ke kata kunci virtual learning. Oh iya. Nah, jadi tidak hanya online learning, ternyata virtual learning. Setelah saya baca paper tentang virtual learning itu ternyata maksudnya sama. Jadi pembelajaran secara virtual, di mana mahasiswanya juga tidak tatap muka dengan gurunya, gitu kan. Kemudian mereka menggunakan bantuan-bantuan teknologi untuk menyampaikan materi-materi perkuliahan seperti itu. Terus nanti di dalam kita menulis keyword-nya, apakah kita menggunakan yang populer, frase yang sudah populer, atau justru yang kita ingin kenalkan itu? Misalnya kayak kemarin Gus Gigang. Gus Gijang itu kan sesuatu hal yang baru lah. Ini saya ternyata organizational experience itu ternyata jarang ya gitu. Ya, boleh Pak. Boleh. Ya kalau Gus Gigang itu kan kearifan lokal ya Pak. Oh iya. Kearifan lokal. Gus Gigang itu kan singkatan dari bagus mengaji dan bagus dagang. Iya. Jadi
anak-anak santri itu diajarin juga jualan gitu. Nah, seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa apakah mengangkat kearifan lokal itu tidak boleh? Boleh sekali. Yang penting jangan lupa kita harus sebutkan nanti global impact-nya apa gitu. Oke. Oh ya, konteksnya nanti ke global impact ya. Iya. Jangan-jangan yang Gus Jigang itu juga dipraktikkan di negara lain, tapi namanya bukan Gus Jigang. Dan bukan dipraktikkan kepada santri misalnya kan, tapi dipraktikkan kepada anak-anak asrama misalnya. Oh iya. Misalnya seperti itu. Hanya saja kan kita terbatas dengan bacaan-bacaan seperti itu ya. Yang penting global impact-nya tersampaikan sehingga pembaca sebenarnya yang penting dari paper itu kan kontribusi, Pak. Kontribusi. Meskipun kita menggali dari atau mengangkatnya dari kearifan lokal seperti itu. Ya. Ya, nanti mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang mempunyai menemukan istilah ya, pengalaman berorganisasi sosial keagamaan itu. Nah, jadi yang jadi pekerja di Kemenak kalau punya latar belakang organisasi sosial keagamaan itu mempunyai peran terhadap kinerja. Itu kira-kira istilah yang pas. Dalam bahasa Inggrisnya apa itu pengalaman berorganisasi? Nanti tolong saya di WA. Ya, baik. Kalau terima kasih Pak. Ya, Farid. social worker ya, social work experience. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak Farid. Berikutnya Pak Ahmad Jamaluddin, silahkan. Baik Bu, izin bertanya. Dari anatomi ini apakah nantinya akan berbeda dengan OJS yang nanti kita kan masing-masing berbeda ininya, tujuan publishernya masing-masing nih. Artinya apakah nantinya pasti kan menyesuaikan dengan OJS ya Bu ya, begitu ya. Betul. Nah dari situ disitulah saya belum paham apakah nanti ada Zoom meeting nanti ada pembahasan tentang OJS yang membahas tentang bagaimana tutor guideline, artinya tentang tentang submit ataupun tentang cara-cara submit ataupun tentang kerangka-kerangka, apakah nanti akan ada pembahasan itu atau tidak Bu dalam webinar ini? Ya. Jadi yang pertama yang saya ingin respon di sini adalah apakah nanti ada perubahan dengan template dari jurnal tujuan kita. Nah, jawaban saya pasti ada karena masing-masing jurnal itu memiliki author guideline atau kalau bahasa kitanya adalah selingkung jurnal masing-masing. Nah, sebenarnya kalau yang format IMRAD ini, introduction, method, result, and discussion, serta conclusion ini, sebenarnya itu sudah umum ya. Paling nanti bedanya adalah ada jurnal yang menginginkan literatur review. Nah, jadi kita hanya tinggal menambahkan literatur review setelah pendahuluan dan sebelum metodologi penelitian atau metode penelitian gitu. Paling itu aja yang ditambah, Pak. Karena begini, tidak mungkin sebuah artikel atau sebuah jurnal itu tidak membutuhkan riset method, tidak mungkin. Pasti dia tetap membutuhkan riset method. Nah, apakah result, discussion, conclusion itu wajib ada dalam sebuah paper gitu. Itu format standar. Introduction apalagi gitu. Paling di sini bedanya ya literatur review. Nah, itu bisa ditambahkan literatur review-nya. Nah, kemudian yang kedua, apakah nanti ada panduan untuk submit gitu ya, Pak? Ya, betul. Ada, Pak. Itu ada di sesi 8 dan 9. 8 atau 9 kalau tidak salah. 9. Kalau 8 itu mencari jurnal tujuan, 9 itu template, 10 submit. Nah, jadi yang ke-10 submit. Nah, pastikan aja Pak Ahmad nanti di sesi ke-10 itu sudah siap papernya, sehingga Bapak Ahmad bisa share screen
Jadi kita submit terbareng-bareng. Jadi teman-teman menjadi saksi bahwa Pak Ahmad submit pada pertemuan ke-10. Insya Allah nanti dapat tumbler ya, kata Pak Jo ya. Hadiahnya siapa yang bisa submit di sesi ke-10 itu dapat giveaway tumbler tuh, dengan logo Rumah Scopus. Seperti itu Pak Ahmad. Terima kasih Pak. Iya. Ya. Berikutnya Bu Eti, silahkan Ibu. Terima kasih Bu Eka kesempatannya. Ya, Bu Eti. Ini mungkin tadi seperti Bu Rahma berpikir bahwa menulis itu maunya banyak aja mungkin gitu ya. Tetapi kalau kita boleh, ini mungkin tipsnya tadi sudah Ibu Eka jelaskan, yang dalam penulisan paper ini metode dulu ya Bu, kemudian baru result, discussion, dan conclusion. Namun kita mengambil tulisan ini atau artikel ini dari hasil penelitian kita. Katakan kita menulis suatu, katakan ini hasil disertasi ataupun hasil penelitian kita, tentunya ini masih ibaratnya suatu keranjang banyak macam yang dilihat di situ, kemudian kita berbuat suatu laporan yang belum menjadi artikel jurnal ya, bisa disubmit. Bagaimana kita mendeskripsikan supaya setelah katakan di metode itu kita penelitian kita terdahulu itu mix method, kuali dan kuanti. Sudah kita tulislah metodenya tadi, kemudian kita turunkan ke dalam result gitu ya. Dalam result tentunya apa yang menjadi kita ambil suatu apa ya, yang menjadi suatu wujud yang harus kita apa ya, harus kita sajikan di dalam paper ini atau artikel ini, itu menjadi result kita gitu, supaya tidak kemana-mana gitu. Jadi apa tipsnya? Itu pertama, supaya tadi Bapak yang kita kemarin sudah belajar, memang dari topik kita mengambil keyword. Dari keyword tentunya ini dalam pertanyaan penelitian kita, maka kita turunkan ke result. Tapi dalam sebanyak maksudnya dalam laporan hasil penelitian kita itu kan kadang-kadang kan ada 3 pertanyaan yang besar-besar, terus kita mengambil satu angle gitu. Nah, dalam menuliskan satu angle ini, bagaimana kita menurunkan ke dalam result supaya itu masih selaras nanti dengan metode yang kita lakukan ketika kita akan melakukan penelitian. Oleh karena itu, ini karena kita pembelajaran, ditulis saja sehingga misalnya nih kami mau kebetulan kuali dan kuanti. Bagaimana kita mendeskripsikan, menuangkannya di dalam result supaya itu bisa menunjukkan suatu hasil yang satu angle yang kita ambil gitu Bu. Misalnya katakan ada kualitatifnya dalam tabel kita buat, karena kan ini 3 kalimat 4 kalimat gitu, terlalu bukan terbatas, singkat tapi padat, sehingga antara kuali dan kuanti ini menuangkannya bentuk tabel, misalnya ada informan, ada 5 informan, kemudian mendeskripsikannya supaya itu menjadi suatu data yang bisa ditampilkan, kemudian ada data kuantitatifnya, dan itu menjadi yang lebih singkat. Nah, itu yang mungkin perlu di dalam result itu supaya kita tidak melebar kemana-mana. Mungkin itu Bu Eka, bagaimana tipsnya ya supaya kita ada suatu fokus yang kita ambil atau seperti apa, karena tadi Ibu Rahma dan mungkin mudah-mudahan saya sendiri yang berpikir itu supaya tidak kemana-mana itu. Terima kasih Bu Rahma, mohon maaf kalau saya bertanya kurang pas. Ya, baik, sebentar ya Bapak dan Ibu, saya buka pintu dulu sebentar. Baik, Ibu Eti, terima kasih sharingnya.
Saya dulu juga begitu, Bu. Juga merasa bingung dalam menulis paper. Tapi pelan-pelan belajar, dan dari yang saya pahami, untuk menceritakan result itu, untuk mengambil sebuah angle result itu, memang kita tidak boleh jauh dari research question, jadi pertanyaan penelitian. Jadi kita harus acuannya itu adalah pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian kita di atas apa, atau di paragraf sebelumnya apa, gitu kan? Kita membuat penelitian ini bertujuan untuk, nah, tujuan itu harus ketemu nanti di result. Nah, itu yang pertama. Jadi kita nggak kemana-mana. Jadi kita konsisten dengan menjawab pertanyaan penelitian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau kita memiliki 3 pertanyaan besar, begitu kan? Pertanyaan besar. Nah, sebenarnya Ibu beruntung kalau Ibu punya penelitian dengan banyak pertanyaan besar. Karena pertanyaan-pertanyaan besar itu bisa dipecah menjadi banyak paper, begitu. Jadi satu paper itu fokus pada satu pertanyaan penelitian. Nah, jadi kalau Ibu punya 3 pertanyaan penelitian besar, Ibu bisa menghasilkan 3 paper. Seperti itu. Nah, nanti pertanyaan penelitian 1 misalnya, hasilnya apa? Fokus saja ke sana ceritanya. Itu selesai satu paper. Artinya kita berangkat dari result dulu kan, pertanyaan 1, ketemu result. Nah, dari result itu kita pakai yang model ini tadi. Nah, kita pakai model ini. Jadi dari result itu, ya sudah, metodenya apa? Nah, metodenya apakah boleh sama? Boleh, karena kan satu induk draft penelitian dia, yaitu sama-sama menggunakan mixed method misalnya. Kecuali kalau Ibu mau memisahkan antara mixed method dan antara kuanti dan kuali. Misal, Ibu ingin menguji apakah ada perbedaan antara mahasiswa yang belajar online dengan mahasiswa yang belajar tatap muka. Apakah ada perbedaan nilai begitu? Apakah ketika diberikan soal, kemampuan pemahaman mereka terhadap materi itu berbeda atau sama gitu? Nah, itu kan uji beda. Uji beda, Ibu menggunakan pendekatan kuanti. Nah, kemudian misal, Ibu menemukan ternyata berbeda. Anak-anak yang belajar offline, ternyata mereka lebih paham gitu, mampu menjawab soal lebih banyak dan benar dibandingkan anak yang belajar online. Seperti itu. Nah, sehingga Ibu muncul pertanyaan berikutnya, mengapa perbedaan itu terjadi? Nah, mengapa itu? Ibu menggunakan pendekatan kualitatif. Itu misalnya Ibu mewawancarai mereka masing-masing kelas itu ada perwakilan. Ibu wawancara. Nah, instrumen wawancara, kemudian observasi seperti itu, Ibu jadikan satu paper dengan metode kualitatif gitu. Meskipun sebelumnya dalam draft penelitiannya itu satu draft penelitian yang Ibu gunakan mixed method. Tapi ketika menyajikan ke dalam paper, ketika Ibu menjual ide itu ke publisher, ke editor, Ibu memecahnya sehingga yang satu khusus kuanti, uji beda dengan pendekatan uji beda, yang satu lagi dengan pendekatan kuali, yaitu wawancara, seperti itu, Bu. Nah, atau boleh juga mixed method ketiga-tiganya. Artinya 3 pertanyaan besar itu bisa didesain menjadi 3 paper yang menggunakan metode yang sama-sama mixed method. Seperti itu, Ibu. Yang penting kuncinya adalah hasil harus sama dengan, maksudnya hasil harus menjawab research question. Hasil harus menjawab pertanyaan penelitian. Kuncinya itu aja, Bu. Ketika Ibu sudah paham dengan itu, nah Ibu tidak akan bergerak. Artinya apa yang Ibu temukan, memang itulah pertanyaan penelitian yang Ibu buat, seperti itu, Bu.
Begitu kira-kira Bu Eti. Nah, Ya, nanti makasih, Ibu Bu. bisa nanti Ibu bisa pelan-pelan kita learning by doing di sini. Nanti Ibu kalau seandainya ada kesempatan share screen, Ibu share screen aja paper Ibu gitu. Nanti kita cek sama-sama apakah introduction, kan pertanyaan penelitian kan muncul di introduction tuh. Nah, apakah dia konsisten dengan result yang muncul di paragraf yang muncul di segitiga ini? Nah, kan di sini nih pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu purpose kan? Nah, apakah ini ya itu konsisten dengan ini? Nah, itu akan bisa dilihat bersama-sama. Yang penting Ibu jangan malu-malu share screen, Ibu. Kita sama-sama belajar di sini gitu. Begitu ya Bu Eti? Ya, makasih. Semoga sedikit membantu. Baik, silakan Bu Reno. Nggih, matur nuwun Bunda waktunya. Ya. Yang saya ingin tanyakan, yang pertama, berarti ketika kita sudah punya penelitian hasil, kemudian kita konstruk sesuai dengan segitiga piramida, berarti itu merubah semua dari isi yang kita sudah susun sebelumnya ya Bunda. Kemudian yang pertanyaan kedua, untuk menganalogikan atau mengaplikasikan kata-kata yang saling menekankan atau menunjukkan dari maksud dari piramida tersebut, itu kita perlu bimbingan secara break room atau kita buat konstruk dulu lalu kita kirimkan sesuai break room kita dengan Bunda Eka gitu. Kemudian yang pertanyaan ketiga, satu lagi Bunda. Jangan diborong Bu. Oh, silakan. Bercanda iya, kok. Ya. Iya, Yang ketiga gimana? Yang ketiga. Dalam introduction itu ada konten dan konteks ya Bunda. Kalau konten itu berarti kan bidang ilmu kita apa gitu. Kemudian kalau konteks itu fenomena yang terjadi itu apa? Itu masuk di introduction di nomor 1 apa 2 Bunda? Itu saja nih, matur nuwun. Baik. Ya, sama-sama Bu Retno. Yang pertama result. Tadi menanyakan result ya. Nah, apakah berubah? Yang penting resultnya jangan dirubah gitu. Yang penting resultnya jangan berubah. Jika misalnya kita menemukan 2 tambah 2 sama dengan 4, itu aja yang dipakai. Nah, nanti yang dirubah itu adalah introduction-nya. Sebenarnya bukan dirubah sih, tapi lebih diapakan, di make up gitu, Bu. Jadi misalnya saya nih, saya kan kulitnya hitam, hidungnya pesek. Nah, terus misalnya, nah nanti penampilan yang penting resultnya itu Ibu harus pegang gitu. Ibu Retno harus pegang kuat. Pokoknya saya menemukan 2 tambah 2 sama dengan 4 titik. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu saya temukan dengan metode ini, dengan prosedur ini, menggunakan instrumen ini, begitu. Jangan bergerak lagi. Jadi stay di sana. Nah, nanti bagaimana introduction-nya? Nah, introduction-nya itu misalnya saya matanya dibesarin pakai misalnya pakai bulu mata, ditambah bulu matanya biar matanya besar. Kemudian kulitnya hitam, ditambah concealer gitu. Sehingga nanti penampilannya itu cantik begitu. Nah, jadi kesimpulannya apakah akan merubah semua paper? Tidak. Secara esensi, secara substansi dia tidak berubah. Hanya saja dia di-upgrade atau dipercantik tampilannya, lebih ditekankan state of the art-nya, dan lebih ditekankan kontribusi atau impact-nya. Paling itu aja, kerjaan kita bermain di nomor 4 dan nomor 3, Bu. Nomor 3 itu kan discussion dan conclusion. Discussion harus menjawab gap. Ya kan? Jadi semua gap-gap yang negatif-negatif itu yang kita tuliskan tadi, yang tidak efektif lah, kemudian kurang produktif lah, atau
mengalami banyak kendala atau masalah, itu harus selesai di discussion dari hasil kita itu. Jadi hasil kita itu dapat menjawab gap. Nah, itu kita jelaskan di discussion gitu. Nah, conclusion yang penting kita tekankan global impact atau kontribusinya untuk baik itu bidang keilmuan atau untuk fenomena yang sedang menjadi permasalahan sosial atau permasalahan masyarakat saat ini gitu. Itu kita tekankan di sana di conclusion. Nah, kemudian di introduction kita tekankan state of the art-nya. What is known? Kemudian langsung sandingkan dia dengan what is unknown. Gitu. Seperti tadi. Bahwa pada tahun sekian terjadi pandemi. Bahwa sistem pembelajaran selama pandemi itu beralih kepada pembelajaran online yang sebelumnya dilakukan secara offline gitu. Nah, langsung temukan dia dengan kondisi negatif atau kondisi unhappy, namun begitu kan, namun pembelajaran tersebut tidak efektif gitu, atau namun pembelajaran online yang ditawarkan tersebut justru tidak memberikan signifikan apa-apa begitu, meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan seperti kuota belajar dan sebagainya gitu. Nah, ini terlihat dari misalnya ya, Ibu punya data motivasi siswa menurun gitu. Nah, siswa merasa kesulitan memahami sebuah materi karena tidak. Nah, seperti itu. Jadi ketika ketemu state of the art-nya, nah kita percantik itu untuk introduction seperti itu, Bu. Kemudian jadi sebenarnya tidak merubah secara substansi ya, Bu. Secara substansi tidak merubah. Apa yang Ibu dapatkan hasilnya memang itu yang kita pakai. Gitu. Kemudian yang kedua tentang apa tadi Ibu? Tentang skenarionya. Jadi ketika kita sudah punya hasil penelitian, lalu kita konstruk, itu dibimbing secara break room atau tidak? Ya. Iya. Ya, kalau tidak salah memang ada breakout room, Bu. Nanti di pertemuan 7 kalau saya tidak salah. 7 atau 6. Pertemuan 6 kita breakout room. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lebih leluasa ya. Kalau breakout room itu kan satu room hanya 15 atau 17 ya. Jadi bisa gantian share screen seperti itu. Nah, sebenarnya konsep breakout room itu atau konsep share screen itu sama seperti kita membuat judul itu, Ibu. Ketika kita merumuskan MSO. Jadi semakin banyak teman-teman yang share screen, kemudian kita bahas bersama-sama, kita jadi paham, oh cara membuat MSO itu seperti ini gitu. Oh ternyata metode itu maksudnya ini, objek itu maksudnya ini. Akhirnya kita juga bisa mendesain judul kita sendiri seperti itu, Ibu. Nah, gitu ya Bu Retno. Oke, kemudian yang ketiga tadi apa Ibu? Tentang konteks dan kontens. Ya, jadi nanti itu, itu skill menulis ya Bu. Kadang nggak kelihatan. Kadang memang dalam sebuah tulisan itu nggak kelihatan mana yang konteks, mana yang konten gitu kan. Misalnya dalam dalam sebuah introduction itu diawali dengan fenomena pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19. Nah, itu kan dia sudah masuk konteks. Belum masuk ke keilmuannya kan. Nah, nanti baru disambung dengan pembelajaran tentang metode pembelajaran seperti itu. Itu sudah masuk ke ilmu pendidikannya. Sebenarnya itu skill aja sih, Bu. Yang penting state of the art-nya muncul atau kelihatan. Jadi pada saat dibaca itu orang tertarik begitu. Pembaca jadi tertarik dengan paper kita. Kan tujuan kita kan menjual ide ya kepada editor begitu. Jadi kalau kita menjual memang harus dibuat semenarik mungkin. Masalah konteks dan konten itu dia ada, harus ada. Seperti itu. Misalnya konteksnya adalah pandemi. Pandemi itu ternyata
Bisa dilihat dari segi kesehatannya, bisa dilihat dari segi ilmu ekonominya, bisa dilihat dari segi ilmu pendidikan, begitu kan? Banyak sekali yang bisa. Dan bisa juga dilihat dari segi itu, sosialnya, psikologi, dan sosiologi, gitu Ibu. Demikian Bu Retno. Semoga membantu ya Bu. Nggih, siap. Matur nuwun Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum Bunda Istiana. Waalaikumsalam Ibu. Iya. Bu Eka, mohon izin Ada yang bisa informasi. dibantu. Bu Eka, beberapa waktu yang lalu Ibu pernah ngendiko yang intinya gini, kita itu bisa memanfaatkan karya orang lain dalam hal ini referensi tanpa harus membacanya, mungkin terkait dengan apa yang disampaikan Bu Rahma ya tadi kalau nggak salah. Nah itu yang saya ingin tahu bagaimana tracknya, karena setiap saya mensitasi karya orang lain itu nggak mantep kalau nggak baca, entah itu abstraknya atau kita baca kasaran seluruhnya. Kalau ada track yang lebih lebih simpel, kenapa nggak dicoba? Mohon diajarin tracknya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah sekarang ini kan tuntutannya semua kolaborasi nih Bu. Di tempat kami sama Bu Eti ini kerja di BRAIN. Nah bisa nggak Bu misalnya nanti seperti kalau di kampus kan mahasiswa sama dosen pembimbingnya itu kolaborasi, yang berkarya pembimbingnya, terus yang mulai sedikit itu dosennya gitu kan kalau di perguruan tinggi. Nah misalnya ini nanti di forum ini kami berkarya semaksimal mungkin lah berdasar ilmu yang kami peroleh. Nah itu bagaimana kalau nanti jangan nama kami sendiri tapi ditempelin namanya pembimbing, misalnya saya mentornya kan Bu Eka, misalnya karya saya serahkan kemudian dipoles sedikit atau gimana, tapi itu karya bersama gitu loh Bu. Jadi kan itu mungkin kepala orang tua itu lebih bagus daripada kepala sendiri, karena bisa jadi apa yang tidak kita sadari di awal bahwa ini sebenarnya penting, harusnya seperti ini bisa dilengkapi yang lain. Nah, usul saya seperti itu Bu, biar kita punya karya bersama yang itu juga manfaatnya untuk bersama juga. Dan saya yakin teman-teman di sini juga membutuhkan seperti itu, karena memang tuntutannya sekarang kolaborasi, terutama untuk ilmu-ilmu yang sama lah, yang serumpun. Demikian Bu Eka, mohon saran atau masukan. Terima kasih. Baik, Ibu Istiana. Kalau terkait dengan membaca, mensitasi tanpa membaca, sebenarnya itu tetap membaca, Bu. Hanya saja untuk membaca dengan digital writing itu kita serahkan kepada mesin, yaitu Mendeley. Nah, itu ada nanti di pertemuan ke-6. Insya Allah lusa kita akan membahas, bukan membahas ya, langsung praktek bagaimana menyerahkan citasi itu dengan cara Mendeley yang membaca, jadi bukan kita. Nah itu akan cepat kerjanya. Nah seperti itu Bu. Jadi ya, berarti itu kan bisa jawab yang 1, 2, 3 itu ya Bu. Betul. Biar mempercepat mungkin. Yang kita kan udah punya modal yang nomor 4, 5, 6, 7. Ya betul. Oh, okay. Ya. Kemudian yang kedua tentang kolaborasi sangat dibuka sekali. Kalau Bapak Ibu ingin berkolaborasi dengan anggota tim, bukan anggota tim ya, peserta di batch 52 ini, monggo, kan sudah saling kenalan gitu. Kalau kita berkolaborasi juga boleh Bu Istiana, sangat berterima kasih sekali mau diajak berkolaborasi oleh Ibu begitu. Begitu ya Bu. Jadi sangat terbuka sekali karena itu kan mutual benefit ya. Iya, dan sekarang tuntutannya seperti itu, tidak lagi karya mandiri. Ya, betul. Silakan Bu, silakan. Nanti boleh terima kasih Bu Eka. Ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bunda Istiana. Berikutnya Pak Edward, silakan Pak Edward.
Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan saya mungkin juga udah ada ditanyakan ke rekan-rekan sebelumnya. Cuma saya mau lebih memastikan lagi, ketika kita misalkan nanti mau membuat hasil dari penelitian kita itu berbentuk ke jurnal ya Bu ya. Tapi setelah kita mau melihat ke hasilnya dan kita mau polis lagi seperti yang Ibu bilang seperti state of art-nya itu biar lebih bagus. Ternyata kita lihat di situ kerangka konseptualnya itu sepertinya tidak bagus begitu. Nah, sementara kerangka konseptual itu kita sudah mengacu ke item measurement-nya juga ketika mau melakukan penelitian dan juga alat ukurnya. Nah, kalau begini, kira-kira kalau kita misalkan merubahnya, tetapi kita masih tetap menggunakan hasil penelitian yang sebelumnya, apakah bisa Bu? Dan gimana cara polisnya ya biar bisa masuk ke kekinian gitu maksudnya? Karena mungkin penelitian itu sudah lama atau mungkin kebaruannya sudah tidak lagi sebaru yang sekarang gitu. Kira-kira triknya gimana gitu biar bisa ngolahnya itu bisa jadi kebaruannya ada lagi seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, jadi yang sudah pernah kita lakukan di sini, Pak, adalah meremajakan paper. Jadi meremajakan paper itu adalah dengan apa? Dengan memperbarui referensinya. Jadi kan referensinya biasanya jurnal itu minta 80% adalah berasal dari 5 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya itu adalah skripsi kita yang misalnya 10 tahun yang lalu, baru kepikiran sekarang mau mempublish mungkin ya. Nah, itu bisa. Jadi semua sitasi dalam paper tersebut kita hapus dan kita carikan dukungannya dari jurnal-jurnal terbaru begitu. Nah, kalau seandainya ternyata jurnal itu jurnal ya, paper maksudnya. Kalau seandainya paper kita itu sudah out of date, itu bisa kita ya masukkan itu sebagai keterbatasan. Ya, misalnya tapi jangan ya sebenarnya ini skill kita sih, skill dalam menyajikan ya. Kita di sini kan menjual ide. Nah, misalnya kita tahu bahwa ada teori baru dan kalau seandainya pun kita kejar teori itu butuh waktu lagi, butuh satu penelitian lagi gitu kan, satu penelitian baru lagi gitu. Nah, kita jadikan kan ada gap nih, pasti penelitian baru itu bisa memiliki keunggulan. Nah, keunggulan ini tidak ada di teori yang kita gunakan saat ini gitu. Keunggulan tersebut tidak ketemu pada paper pada skripsi kita yang kita tulis 10 tahun yang lalu gitu. Nah, jadikan itu sebagai keterbatasan. Nah, bahwa penelitian ini belum mampu menjawab. Nah, sebutkan keunggulan tadi. Keunggulan itu misalnya sekarang Apple katanya kan akan ada Apple Watch seri baru yang bisa mendeteksi tekanan darah gitu kan. Nah, selama ini kan Apple Watch itu hanya bisa mendeteksi detak jantung sebagainya gitu kan. Nah, misal penelitian kita ada di Apple Watch seri ini. Nah, sementara sekarang sudah keluar Apple Watch seri baru. Nah, mau membeli yang baru itu butuh satu penelitian lagi gitu. Nah, oleh sebab itu jadikan itu keterbatasan. Misal temuan saya ini menemukan bahwa Apple Watch ini bisa gini, bisa mendeteksi detak jantung, bisa mendeteksi oksigen gitu misalnya. Kemudian bisa mendeteksi jumlah langkah gitu misalnya kan. Nah, namun keterbatasan dari paper ini adalah belum dapat mendeteksi detak jantung. Nah, maka saran untuk penelitian berikutnya misalnya seperti itu bisa disiasati seperti itu. Nah, kemudian referensinya bagaimana? Referensinya dihapus semua, yang jadul-jadul itu dibuang. Nah, dicarikan yang terbaru, 5 tahun terbaru atau 3 tahun terbaru, autor-autor yang masih membahas tentang itu. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya ada banyak cara sebenarnya, karena memang ilmu itu selalu berkembang kan, memang ilmu itu setiap detik itu selalu ada ilmu baru begitu. Nah, disitulah letaknya keterbatasan penelitian, karena penelitian kita ini kan butuh waktu. Misalnya untuk menguji satu teori yang sudah mapan saja itu butuh waktu bertahun-tahun. Nah,
di antara itu atau di pertengahan itu sudah muncul teori baru gitu kan, kita tidak sanggup mengejarnya seperti itu. Penelitian kita belum selesai sudah ada lagi teori baru. Nah, kalau itu yang kita ikuti ya enggak selesai-selesai kan penelitian kita. Makanya di situ ada ruang bagi kita untuk menyatakan keterbatasan penelitian kita ini. Memang pada intinya Pak, kita harus yakin bahwa tidak ada penelitian itu yang sempurna gitu. Itu yang harus kita pegang. Jadi dengan begitu ya yang penting proses yang kita lakukan itu jujur. Artinya datanya memang valid gitu, bukan data yang kita karang-karang seperti itu, Pak. Selama itu jujur dan dilakukan dengan etika yang benar, nggak masalah gitu. Tentang apakah ini up to date, ya itulah keterbatasan kita gitu. Gitu ya, Pak? Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Jadi, Bapak dan Ibu, dari diskusi kita malam hari ini, Bapak dan Ibu ada PR untuk sesi ke-6 seperti tadi yang ditanyakan oleh Bunda Istiana. Apakah kita, dan beberapa tadi juga Bu Retno juga menanyakan apakah kita breakout room? Ya, kita pasti akan ada sesi prakteknya gitu ya. Karena Rumah Scopus itu motonya learning by doing. Jadi kita tidak akan melepaskan Bapak dan Ibu tanpa praktik seperti itu. Nah, apa yang dipraktikkan? Silakan Bapak dan Ibu siapkan seperti yang saya buat ini, ya. Jadi kerangka paper ini diisi Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini kan masih kosong ya. Ini kan masih kosong nih. Nah, silakan Bapak dan Ibu isi sesuai dengan papernya. Misalnya what is known. Nah, itu 4 kalimat. Nah, buat kalimat pertama, kemudian kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, sesanggupnya saja. Kalau saya kan cuma 3 kalimat, nggak apa-apa kalau sanggupnya 3 kalimat, bikin 3 kalimat, kalau sanggup 5 kalimat, bikin 5 kalimat. Berarti ini poin-poinnya saja ya, Bu ya? Iya, poin-poinnya saja, betul. Tapi kalau boleh template-nya Ibu tadi di-share ya, Bu ya? Boleh, nanti saya carikan yang rapi. Ini apa? Makasih Ibu. Ya, baik. Apa-apa Bu kalau topiknya tentang ini pembelajaran. Ya, baik Pak Imron, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya, terima kasih Bu. Tadi juga sudah banyak diutarakan di sebelumnya terkait dengan mix metode sudah disinggung oleh Bu Eti ya. Terima kasih Bu Eti. Saya ada gambaran juga terkait dengan LSR Bu. Apakah piramida itu masih bisa kita masukkan ke situ, mainkan di situ, Bu. Luar biasa Pak Imran ini. Sedang dari pertemuan awal itu sangat terobsesi dengan SLR. Saya Pak, literatur review sistem review. Ya, saya Pak jujur aja, saya jujur aja, saya nggak ngerti SLR. Maksudnya bukan nggak ngerti sih, mau belajar, baru mau belajar gitu. Jadi selama ini yang saya tekuni kan adalah original research atau empirical research gitu. Nah, karena itu yang paling banyak peluangnya. Rata-rata jurnal yang saya masuki itu mereka tidak terima itu literatur research gitu. Jadi peluangnya, karena waktu itu peluangnya masih terbatas, jadi saya tidak begitu mendalami itu dulu gitu. Rata-rata mereka minta empirical research atau original research. Tapi sekarang sepertinya trennya sudah berganti ya Pak. Mungkin ini berkah pandemi juga ya. Sudah mulai banyak berkembang metode seperti SLR dan bibliometrik dan sebagainya. Jadi soalnya saya temukan juga ini Bu, ada jurnal Scopus juga yang dia fokus di literatur review. Iya, iya. Saya ambil juga itu. Kemudian yang kedua usul Bu, kalau boleh nanti tentang kualitatif Bu. Boleh. Usul nanti kalau acara mungkin boleh, insya Allah Pak. Jadi kan ada NPV-nya dan lain-lain. Mungkin itu aja Bu. Yang Baik, terima kasih Pak Imran. Terkait dengan Pak Farid saya dapat temukan ya.
tapi saya coba-coba cari, akhirnya mesti kalau bahasa Jawa, orang Jawa dipeteni satu-satu, Bu. Jadi mungkin karena tidak berbayar ya, jadi agak banyak kendala juga. Saya coba itu, Bu, saya coba cari berdasarkan keyword. Di situ tidak ada di judulnya, di abstrak juga ada juga yang lolos juga nggak ada gitu. Jadi ya agak menggunakan aplikasi juga ya karena gratisan sih, Bu. Kalau teman saya itu bilang seperti cari kutu gitu ya. Dipeteni kalau bahasa Jawa itu dipetani satu-satu, jadi sisi. Ya. Disisir satu-satu memang gitu. Ya. Terima kasih Pak Imron. Kirim Pak ininya ke Pak Farid, nanti saya coba temukan juga Pak. Ya, makasih Pak Imron. Oke, baik Bapak dan Ibu. Saya ulangi kembali ya sedikit bahwa untuk pertemuan ke-6 agar efektif, Bapak dan Ibu mulai malam ini silahkan siapkan atau isi body of paper atau kerangka paper ini cukup 5 halaman saja. Jadi ini diisi 4 kalimat, 4 kalimat, 4 kalimat. Dapatnya berapa? Dapat 5 halaman nggak apa-apa, dapat 4 halaman juga tidak apa-apa. Yang penting sudah ada isi seperti itu. Itu aja Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan Bapak dan Ibu mulai berselancar ya, berselancar dan mulai mengotak-atik hasil penelitiannya. Bisa juga menggunakan hasil penelitian mahasiswa, karena kita kan di sini belajar ya. Untuk penelitian mahasiswa yang sudah jadi, yang resultnya sudah ada, kesimpulannya sudah ada, nanti kita berlatih bagaimana cara membuat anatomi papernya. Gitu. Baik Bapak dan Ibu, sekian dulu materi pada malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi lusa dengan topik digital writing. Begitu ya Bapak dan Ibu. Selamat istirahat, salam sehat, dan tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Ya, sama-sama. Mantap. Kasih juga tadi Bu Isti juga itu idenya untuk kolaborasi dan sinkresakan skripsi mahasiswa, Bu. Iya. Mungkin ini caranya mungkin yang perlu disolusikan di tim itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam. Izin live juga.